Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semantiga Cimahi. Kali ini akan ada pembelajaran kontekstual indera pengecap yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Dimas Wardana, sebagai guru BK Semantiga Cimahi. Dan di sini narasumber kita Dr. Anda Tika Rahmayanti MPD sebagai guru biologi Semantiga Cimahi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dimas sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Di kondisi yang memang lagi pandemi gini kita harus tetap sehat semuanya. Dan memang harus perlu banyak bersyukur Bu. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, kali ini saya sebagai guru BK, saya Dimas Wardana bersama Ibu Rika Rahmayanti sebagai guru biologi juga, yang akan berkolaborasi nih membahas tema yang sudah saya sebutkan juga, pembelajaran kontekstual indera pengecap untuk mengisi materi pembinaan ya Bu, biasanya. Iya, pembinaan wali kelas pagi dan wali kelas. Iya, betul. Di sini juga pembelajaran kontekstual ini sendiri pengertiannya adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan ke kehidupan sehari-hari ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana pembelajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan aja ya. Bu, iya. Iya. Dan di sini Bu coba untuk dapat menjelaskan bagian-bagian indera pengecap yang akan dipelajari di saat podcast saat ini. Oke, di sini bisa kita lihat ya ada torso bagian lidah. Di sini sebetulnya lidah ini tidak mulus gitu ya. Jadi ada gelombang-gelombang yang disebutnya papila gitu ya. Jadi sebagai indera pengecap. Di sini ada merasakan 4 dasar utama gitu ya. Ada rasa manis di sini di bagian ujung ya. Kemudian asin nih di samping yang agak depan. Kemudian asam di samping belakang dan yang pahit di bagian pangkal lidah gitu. Belakang ya Bu? Iya. Oke. Ibu, ini saya lihat di depan sudah ada beker's glass berisi air yang ukurannya ada 2 ya Bu? Iya, ada yang kecil dan ada yang besar nih. Yang kecil 100 ml dan yang besar 1000 ml atau 1 liter gitu ya. Oke. Terus Bu, ini di sini kan berbeda untuk apa aja nih Bu? Jadi di sini kita akan membuktikan ya, menguji indera pengecap kita nih. Kan tadi ada 4 rasa nih. Hanya yang kita uji coba di sini yang asin aja ya. Di sini kita menggunakan garam ya atau NaCl begitu ya. Dan di sini garamnya tadi sudah Ibu timbang nih, ada 1 gram menggunakan timbangan begitu ya. Nah ini garam ini kita larutkan ke dalam beker glass yang berukuran 100 ml dulu nih. Kita masukkan ya. Kita langsung ya Bu. Ya, jadi ini karena 1 gram di dalam 100 ml berarti ini konsentrasinya 1% ya. Kemudian kita aduk ini ya. Kita aduk supaya larut begitu ya. Ya Bu. Kita larutkan. Ini memang agak lama nih karena garamnya agak padat ya Bu? Padat dan agak kasar ya, tidak halus ya. Ya seperti ini. Kemudian ini ada yang 1 gram lagi, tapi dilarutkannya ke dalam beker glass yang 1 liter tadi 1 liter. Seperti ini kita masukkan dan seperti tadi nanti kita aduk lagi ya. Pak Dimas bisa bantu mengaduk yang 1 liter ya. Boleh. Saya yang 100 ml nih. Oke, bisa larut. Sampai larut atau? Iya, sampai larut ya. Nanti kita uji rasanya bagaimana oleh Pak Dimas ya. Nanti asinnya kira-kira di sebelah mana lidahnya. Ya, saya suka mencoba sesuatu. Iya. Oke, ini masih ada ya yang belum larut. Cukup nggak sih Bu? Atau terus? Ya.
Nah, sambil menunggu ini larut, sambil Ibu nanti mengocek juga bantu, nanti Pak Dimas boleh nyoba yang ini yang sudah larut nih. Boleh. Oke, ini sambil Ibu kocek yang ini ya. Nah, Pak Dimas mencoba yang ini rasanya bagaimana Izin buka menggunakan kali ya Bu gini. button cut ya. Oke. Sebelumnya kita harus Boleh minum dulu. biar netral dulu lidahnya ya. Ya, kemudian biar kering, agak dikeringkan pakai tisu boleh lidahnya. Oh, boleh, supaya Bu. netral ya, supaya bersih juga ya. Aduh. Oke. Ada gaya ya? Dah, oke, sudah Sudah. kering ya. Silahkan dimasukkan button cut-nya, Oke. kemudian dicelupkan Ah. dan dirasakan ke bagian Mana dong? ujung. Nah, Eh? oke, sudah. Kemudian samping, ya, samping. Kemudian pangkal lidah atau belakang. Nah, oke. Gimana rasanya? Lebih asin Terasa sih. asin agak. Rasa asin Pekanya tapi di sebelah pekanya mana? Di yang ini. Yang samping ya? Pinggir ya, Oke, yang samping. Memang tadi juga Ibu sebutkan ya bahwa rasa asin itu di samping lidah gitu ya. Nah, Dan ini itu terbukti banget. sekarang kita coba yang ini tapi dinetralisir dulu, minum Boleh, dulu Pak boleh. Dimasnya. Aduh, nggak ada yang lain Bu. Ini harus air tawar biar netral ya. Kemudian dilap lagi pakai tisu. Iya. Biar kering ya. Sebentar ya. Ya. Oke. Kemudian dicelupkan seperti tadi. Oh, Oke. langsung ya. Ya, di depan. Oke, samping. Dan di pangkal. Oke. Gimana rasanya? Ini nggak terasa banget sih Asinnya. tapi nggak terlalu asin. Jadi tapi berkurang ya asinnya ya? berkurang. Jauh Mungkin berkurang. karena pengaruh ukuran juga. Ukuran ini ya, ukuran tempatnya ini kan lebih besar ya, beker glass. Ini 1000 ml ya, ini 100 ml, berarti ini tadi konsentrasinya 1%. Ini yang ini 0,1, berarti lebih pekat yang Lebih 1%. pekat yang- Yang iya, 1% yang ya. kecil, Nah, betul. berarti lebih asin yang ini. Yang 1%, yang 1%. beker glass 100 ml ya. Ya betul. Iya. Menurut Pak Dimas nih, kira-kira apa pembelajaran kontekstual yang bisa diambil dari percobaan indera pengecap ini? Coba. Iya Bu. Dari sudut pandang guru BK ya. mungkin ya. Kalau bisa dikaitkan dengan pandangan guru BK di sini, ya Bu, ya menentukan sih asin dan kurang asinnya pada garam tersebut ini yang dilarutkan ke dalam tabung ya Bu. Beker glass. Beker glass. Ah, ya. Beker's glass. Kalau diumpamakan ya Bu, garam itu tuh adalah ujian kehidupan ya Bu. Ya, ujian Terus, kehidupan ya. semakin besar atau luas tempatnya gitu ya, maka ujian yang datang tuh menghampiri gitu kan. Hidup tuh akan lebih semakin nggak kerasa gitu ya Bu. Iya. Iya. Kalau ujian tersebut. Terus kalau misalnya Beker's glass ini diumpamakan seperti hati yang menampung ya Bu. Yang menampung setiap ujian hidup gitu ya maksudnya. Maka nah, apalagi gitu ya kalau tempatnya bukan hanya sebesar Beker's Beker glass glass ini gitu. Aduh kayaknya garam tuh nggak ada apa-apa. nggak akan terasa ya. Betul. Apalagi tadi apa tempatnya luas ya. Lepas luas. Misalnya apa yang luas ya? Danau, wah betul. kalau danau dikasih Nah, garam 1 danau gram nggak dikasih akan garam terasa ya. nggak Jadi akan kerasa semakin banget. Maka luas. Semakin luas. Kalau kata saya itu semakin luas atau lapang hati kita, maka ujian hidup juga akan semakin nggak kerasa sih. Bu. Tidak akan terasa. Wah, betul juga ya. Iya, Tapi Bu. bisa diartikan juga kalau garam ini adalah soal ujian ulangan gitu ya, yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kalau persiapannya sedikit seperti beker glass yang kecil ini, tentu soal ujian itu akan terasa susah oleh betul, siswa. sulit Tapi kalau banget. persiapannya lebih luas, lebih banyak dengan berlatih Dan soal, jauh-jauh membaca hari ya, Bu. buku-buku gitu ya, diumpamakan seperti beker gelas yang lebih besar berarti ya. Jadi ujian atau ulangan itu terasa gampang gitu Karena ngerjainnya gitu karena persiapannya lebih luas Matang, lagi, lebih lebih luas, matang. betul, Jadi betul. soal akan terasa lebih mudah atau ringan. Iya sih Bu, benar. Terus gini Bu, lebih jauh lagi nih ya Bu, hal yang ini sudah dicontohkan
masukan juga ya dari khususnya dari pembelajaran agama Islam mungkin ya Bu. Iya. Nah di sini juga ada dalam cerita Nabi Musa yang udah tercatat di ayat Al-Quran juga Betul, ya Bu. betul. Surat Iya. At-Toha ayat 25 nih. Qala Rabbi shrah sodri yang Iya. artinya itu berkata Musa itu ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku. Yang memang maksudnya tuh di sini luaskan dan lapangkanlah dadaku untuk menanggung beban perkataan dan tindakan yang tidak baik dan hatiku tidak merasa sempit. Iya, benar sekali ya. Benar Jadi ya, Bu? Iya, sudah benar-benar. dicontohkan oleh Nabi Musa agar hati kita lapang, kita harus berdoa kepada Allah agar senantiasa hati kita dilapangkan. Mantapnya. Iya, dan juga kita harus mensyukuri ya dengan Betul. segala kejadian yang dialami oleh hidup kita. Jika kita ikhlas ya, menerima semuanya, maka hati kita akan senantiasa lapang. Wah menarik sekali ya pembahasan kali ini ya Bu. Dari Iya. pengetahuan dan pengecap kali ini maknanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang yang berbeda gitu. Iya. Oke deh Bu, terima kasih nih udah bincang-bincang dengan podcast Seman 3 Cimahi. Iya, sama-sama. Oke. Nah anak-anak, sekian pembahasan materi pembelajaran kontekstual indra pengecap ini dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.